Halo, selamat berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya mau membagikan video tentang rak tengah ya. Rak tengah ini untuk M-King. Kalau yang tersebar di sini itu saya cari-cari di toko oren maupun toko hijau itu kan nggak pernah ada yang proper ya. Ada itu buatan lokal itu yang bautnya cuma di sini, terus yang bagian bawahnya ini malah cuma dikasih double tape aja. Terus ada lagi satu yang agak mahalan itu nggak tahu dia bikinnya dari rak tengahnya motor apa, tapi yang jelas itu kelihatan banget kok itu hasil dari kanibal motor lain, terus sama dia dimodifikasi terus dijual, dikasih label untuk ME King. Jadi sistemnya itu dia dibaut di sini, terus di sini itu ada sambungannya lagi. Dari sini dia terus ke baut ini, baut yang di bodi sini. Nah, di sini dia ada tambahannya. Di sini dia ada tambahannya kayak penahan gitu, jadi dia nahan di bodi ini. Ya, dari dua jenis rak yang saya sebutkan tadi itu menurut saya kurang proper ya, terutama yang pertama tadi itu. Yang pertama tadi kan cuman bautnya di sini, sedangkan yang di sini nggak ada bautnya, cuma dikasih double tip. Nah itu kalau misalkan nggak sengaja ketendang atau kesenggol lah atau bawa beban, kan sewaktu-waktu bisa miring, terus ininya malah nanti lama-lama patah karena kekuatannya kan cuma di sini aja. Terus yang jenis kedua yang tadi saya sebutkan, memang dia di sininya sudah ada penguat tambahan tadi itu, tapi lama-lama ngeri juga. Kenapa? Karena kan dia bautnya di sini, di bodi ini. Sebentar saya ambil kuncinya ini, saya cut sebentar. Ya, jadi yang jenis kedua tadi itu dari sini itu dia di baut di sini. Nah itu lama-lama ngeri. Kalau terus-terusan dipakai, ini bisa rawan patah bodinya, ngeri. Ya mungkin jangka panjang ya, tapi lama kelamaan pasti patah di sini karena ini. Nah ini nggak ada kekuatannya apa-apa, ini cuman bodi aja, nggak ada strukturnya. Nah terus kemarin itu waktu berselancar di toko oren, nggak sengaja saya ketemu ada salah satu seller dari Pontianak. Dia jual rak tengah ini, kemungkinan made in Vietnam ya, soalnya dari mereknya ini kayak gini. Kayak gini. Kemungkinan itu made in Vietnam. Nah di sana juga kan M-King juga beredar, kalau nggak salah namanya Exciter ya kalau nggak salah ya. Nah bentuknya seperti ini, mahal, harganya kurang lebih ya sekitar 300 lebih lah, hampir 350, nggak sampai. Nah, tapi ini lebih proper. Kenapa? Karena dia di bautnya satu di sini ya, ini kan langsung ke rangka. Nah terus yang kedua, yang untuk bagian belakangnya itu dia, nah di engselnya jok ini kan juga struktur kekuatannya si jok ini kan untuk menopang beban pengendara. Nah ini udah pasti kuat gitu, nggak khawatir bodi patah atau nggak khawatir bengkok. Terus dilihat dari atas juga ini ya, bentuknya ini kan agak trapesium ya, dari sini lebar terus ke depannya itu kecil. Nah ini untuk masukkan anak kunci ini juga lebih gampang. Jadi kayak bikinnya itu nggak asal-asalan gitu loh, nggak kayak yang buatan lokal. Terus
Ini sih kebetulan saya pilih yang titanium ya. Itu opsinya ada dua. Nggak tahu kalau sekarang. Itu ada yang titanium, ada yang warna hitam. Saya pilih yang titanium ya karena cocok sama nuansanya motor saya. Warnanya biru. Terus di sini dilengkapi juga apa ya? Eh, Kalau saya sih nyebutnya kayak expander ya, bukan expander mobil bukan. Jadi expander itu kan dia bisa menambah, artinya itu menambah. Nah, ini menambah lebarnya si rak itu sendiri. Nah kayak gini. Jadi misalkan membawa kardus yang ukurannya pas di sini dan kebetulan kardusnya itu agak lebar. Nah, dia bisa duduk di sini dengan aman lah gitu. Karena kan ini alasnya lebar. Nah, jadi nggak khawatir untuk miring ke kiri atau ke kanan karena ini ada penambah lebarnya ini, expandernya itu. Terus gantungannya dia juga ditaruh posisinya agak bawah ke sini, kanan kiri ya. Ini benar karena tidak menyulitkan kita waktu mau eh, masukkan anak kunci. Kalau yang made in lokal itu ngawur wis pokoknya. Kayak nggak dipikir gitu aja bikin itu asal bikin gitu aja. Nah, kalau yang kedua yang saya sebut custom tadi itu sama juga karena dia bukan asli buat MX, nggak tahu dia buat motor apa terus dirubah. Itu cantolannya pun ngawur, dia ada di sini sama di sini. Nah, itu kan susah gitu loh. Sebentar, saya ambilkan yang made in lokal yang custom itu yang saya bilang tadi. Nah, bentuknya kayak gini om. Nah, ini tadinya ada dua, kanan kiri. Cuman berhubung yang sebelah kanan ini bikin repot waktu mau masukin kunci, akhirnya saya potong. Itu om. Nah, terus ini, nah di sini, ini yang penampangnya itu, yang di sini tadi itu, ini bawaannya nggak ada empuk-empuknya gitu. Jadi ya besi biasa aja langsung dia duduk di sini lah. Ini kan ya bisa baret, bodinya bisa rusak gitu loh. Nah, ini saya akalin pakai selang terus saya kasih solasi kabel ya. Ya kalau yang ini sih masih agak oke lah daripada yang made in lokal yang pertama kali saya sebutkan tadi itu, kalau nggak salah mereknya Gamindo atau apa itu. Nah ini kelihatan banget. Ini bukan, ibaratnya apa ya? Bukan asli buat MX King. Dia aslinya punya motor lain, cuman di custom sedemikian rupa dibuat untuk MX King. Nah, berhubung saya kemarin sudah ketemu ini, ya udah, ini sebetulnya udah saya incer dari dulu. Waktu zamannya masih bisa beli lewat AliExpress, itu cuman belum kesampaian lah intinya, keburu diblokir sama pemerintah, nggak bisa beli. Akhirnya nunggu, nggak tahu kok. Kebetulan di toko oren tiba-tiba ada seller yang jual, nggak pakai lama langsung sikat. Karena udah saya incer dari dulu ini, menurut saya ya ini yang proper. Rak jepit tengah yang proper tuh ya seperti itu. Nah kebetulan mungkin making karena populasinya nggak terlalu banyak, jadi ya produsen lokal mungkin ya males ya bikin terlalu ribet lah atau apa, penjualannya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi ya gitu aja. Ya wis, cukup video kali ini, semoga membantu dan memberikan inspirasi untuk sesama pengguna MX King ya. Terima kasih.